Asik! Ini infonya rame kemarin pas akhir-akhir hari puasa, tapi tetap Ana bahas aja lah ya sekarang. Soalnya dari hati juga emang udah pengen bahas soal ini. Buat yang pada pengen juga Ana bahas soal Kamen Rider Defense Warriors, sabar ya. Info yang keluar itu baru seuprit banget. Nunggu infonya banyakan baru dibahas, sabar. Dan pas Ana syuting ini juga tiba-tiba keluar seuprit sedikit itu dari Final Form si Kamen Rider Gabu. Itu juga sabar untuk dibahas. Kita tunggu untuk update susulannya guys ya. Jadi kita para pecinta Kamen Rider tahun ini nih ya bakalan disuguhi dengan anime terbaru dengan tema Kamen Rider. Bukan Futopi Ai, bukan Sentai Red Isekai itu, tapi judulnya itu Tojima Tanzaburo Wants to be a Millionaire. Maksudnya wants to be a Kamen Rider ya. Kalau judul Jepangnya itu Tojima Tanzaburo wa Kamen Rider ni Naritai. Ana akan bahas semua info-infonya di video ini guys. Tojima Tanzaburo Wants to be a Kamen Rider pada awalnya ternyata adalah komedi manga yang digambar dan juga ditulis oleh Bapak Yokusaru Shibata dan diterbitkan di tahun 2018 lalu. Dan pada bulan Februari 2025 kemarin, Toei secara resmi mendaftarkan merek dagang untuk judul ini. Ini dalam rangka apa? Untuk mempermudah adaptasinya dalam bentuk apapun. Apa itu animenya ataukah itu nanti live actionnya guys ya. Barulah di bulan Maret 2025 kemarin diumumkanlah adaptasi untuk versi animenya di acara Anime Japan 2025 beserta juga dengan trailernya yang berdurasi 1 menit pada tanggal 23 Maret 2025. Trailernya bisa kalian saksikan dimanapun. Di media sosial udah banyak banget tersebar dan di YouTube juga ada guys ya. Jujur ya, Ana tuh nggak tahu sama sekali soal ini guys. Ya baru tahunya kemarin guys, karena sempat pada rame kan di mana-mana postnya itu ada. Jadi Ana baru tahu soal Tojima Tanzaburo ini ya kemarin, walaupun ternyata udah ada versi komiknya duluan yang udah terbit sejak tahun 2018 seperti yang Ana jelaskan tadi. Untuk adaptasi animenya dipastikan tayang langsung tahun ini guys ya, tapi belum ada tanggal pastinya. Nih, langsung juga Ana bacain sinopsisnya. Tanzaburo bermimpi menjadi Kamen Rider dan masih berlatih untuk menjadi seorang Kamen Rider bahkan saat dewasa di usia 40-an. Suatu hari, Shocker muncul dan menyerang serta merampok sebuah toko serba ada. Tanzaburo langsung beraksi saat ia mengenakan topeng Kamen Rider dari plastik dan menghadapi para penjahat. Alih-alih dianggap sebagai pahlawan, ia malah dijadikan bahan tertawaan di internet. Bertekad untuk mengakhiri rencana Shocker palsu dengan melakukan penyelidikan, Tanzaburo turun ke jalan sebagai Kamen Rider. Langsung aja di sini kita juga cek ke para cast utamanya. Yang akan mengisi suara dari Tojima Tanzaburo adalah Bapak Katsuyuki Konishi. Top banget lah memang si bapak satu ini ya. Junbei Aryu di Blue Lock, Uzui Tengen di Kimetsu no Yaiba, Diavolo di JoJo, dan banyak lagi. Kalau di Tokusatsu, si bapak satu ini tuh udah jadi pengisi suara dari Gachat Diver dan juga equipment-equipmentnya. Dan juga adalah beberapa peran-peran sampingan lainnya. Serial ini akan dianimasikan oleh Leiden Films yang sebelumnya itu menganimasi si Tokyo Revengers dan akan disutradarai oleh Takahiro Ikezoe, Show by Rock. Anda nggak tahu tuh ya. Naskahnya akan ditulis oleh Touko Machida yang sebelumnya nulis Wake Up Girls. Terus juga desain karakter oleh Chindiha Yamauchi, Blade Sotenkoro, dan akan menampilkan musik yang dikomposisi oleh Teddy Lloyd, Panty and Stocking with Garter Belt. Maaf ya kalau misalkan pengucapannya Ana salah ya. Ini judul-judul anime yang tadi Ana sebutkan selain Tokyo Revengers baru nih ya di telinga Ana ya. Jadi itu dia guys. Masih kita bahas, sekalian juga Ana kasih beberapa pendapat tambahan biar makin lengkap bahasannya. Jadi ya biar mengerti dan bisa menjabarkan infonya lebih lengkap, Ana putuskan untuk baca manganya ini 1 chapter aja. Yes, 1 chapter aja. Icip-icip lah ini masuknya ya. Biar dapat POV-nya itu gimana dan dapat juga lah gambarannya ya. Dari segi sinopsis menurut Ana ini sangat menarik loh. Ini tentu ya jadi sarana bagi kita-kita yang pada suka sama Kamen Rider nih ya, agar tidak jenuh dan diberikan cerita yang lebih mendekati real life-nya. Di samping kita nonton Kamen Rider secara mingguan yang udah pastikan itu ya full fiction gitu ya. Inilah pendekatan yang coba mereka ambil dan digarisbawahi di bagian lebih relate sama real life-nya. Tapi masih dengan tema Kamen Rider. Tentu banyak fans Kamen Rider yang udah pada sepuh lah ya di sini ya. Entah itu yang masih pada setia nonton dan ngikutin Kamen Rider sampai titik ini, atau para boomer yang tidak bisa menerima perkembangan zaman, yang pokoknya Kamen Rider paling oke tuh ya Kamen Rider di zaman gua nih. Atau bahkan yang cuman pernah nonton nih ya pas kecil dan dewasa itu ya jadi berujung ngejek, "Dih, udah gede masih nonton Kamen Rider." Nah, pada ngumpul dah sini ya. Ana juga ada harapan, walaupun ini anime,
Anime ini tuh bisa merangkul 3 kategori orang-orang tersebut. Makanya dihadirkanlah premis yang menarik. Om-om umur 40 tahun, tapi masih punya keinginan kuat untuk menjadi Kamen Rider. Setelah baca 1 chapter ya, jujur ini menarik guys. Bagi kalian yang mau baca juga, ya silakan aja baca via online ya. Dimana-mana juga ada dengan sub English. Satu kekurangannya, menurut Ana ya, secara subjektif, visual dari manga ini tidak terlalu bagus. Nggak tahu artnya kayak gitu apa gimana guys ya, tapi Ana sih ya kurang srek ya. Udah kayak baca komik Kobo-chan lah. Tahu kalian komik Kobo-chan ya? Yang cuman kayak komedi sketch aja beberapa panel, nah kayak gitu. Bagi kalian yang udah baca duluan juga boleh kasih pendapat seperti apa ya. Tapi jangan sampai beleber ke spoiler juga. Ana juga menahan keinginan untuk lanjut baca komiknya, karena mending nanti aja nonton versi animenya. Komiknya sejauh ini baru berjalan 16 volume, udah sampai chapter 64. Tapi kalau kalian baca, versi yang udah ditranslate-nya itu, yang ke sub English tadi, mentoknya sampai chapter 4 doang. Ana jadi ada dugaan ya, kalau adaptasi animenya ini tuh tidak akan memakan banyak episode lah. Prediksi mungkin ya, mungkin sih cuma 12 episode, paling banyak mungkin 25. Kalau ternyata di luar itu dan salah, ya maafkan ya. Memang visual komiknya tidak terlalu menarik seperti yang Ana utarakan tadi guys ya. Jadi cuma secara visual ya, premis sih udah menarik seperti yang Ana jabarkan tadi. Tapi di versi animenya yang udah kita bisa lihat beberapa cuplikan dari trailernya, ini di enhance gila-gilaan pak. Nih, Ana langsung aja kasih perbandingan ya, versi manga sama si animenya. Diperlihatkan Tojima Tanzaburo, seorang om-om yang sudah berusia 40 tahun, di mana ia itu sangat banyak sekali mempunyai berbagai macam collectible Kamen Rider. Dari action figure, poster, hingga beltnya, di situ ada guys ya semua ya. Di sini, Kamen Rider yang dijadikan acuan itu Kamen Rider Ichigo. Kamen Rider pertama banget, yang paling basic ya. Emang karena paling ikonik juga. Jadi biar gampang juga teman-teman yang mempermudah masuk gitu ya tema dan juga premisnya di sini. Sampai pada suatu momen, dia itu harus ngejual semua koleksinya ini senilai 240.000 yen. Silakan dirupiahkan sendiri. Tapi dia bilang kalau effort atau kesiapan mentalnya yang harus menjual semua koleksinya ini 100 kali lipat dibandingkan uang yang dia dapat. Iyalah, pasti ngerasain lah ya sesama kolektor ya. Momen-momen dimana mereka tuh, aduh, dengan berat hati tuh harus ngejual koleksi-koleksi mereka. Nah, kenapa dijual? Karena ya sudah semakin tua, sudah semakin banyak menghadapi realita kehidupan. Walau udah 40 tahun, si Tojima Tanzaburo juga masih single. Belum menikah guys ya. Mungkin yang udah berumur juga cukup ngefeel lah di bagian ini. Ini juga bagian yang bikin Ana tuh resah dan jadi mikir gitu. Kalau nanti Ana udah umur segitu, apakah Ana juga bakalan melakukan hal yang sama seperti si Om Tojima Tanzaburo ini? Harus ngejual-ngejual koleksi. Ada juga bagian yang bikin Ana itu tertarik ya. Kan udah diceritain di plot utamanya kalau Tojima Tanzaburo ini pengen banget jadi Kamen Rider walaupun sudah berusia 40 tahun. Penekanannya kan di situ. Nah, tapi jatuhnya itu nggak kayak om-om madusu banget bangkotan wibu dan lain-lain guys ya. Jadi untuk mendukung impian fiksinya ini, Tojima Tanzaburo benar-benar ngelatih tubuhnya agar tetap bugar dan atletis seperti Kamen Rider. Spoiler dikit ya, di awal cerita dia aja pernah ngelawan beruang hutan dan menang. Jadi dia itu benar-benar berharap Shocker itu muncul dan mengoperasi dia menjadi Kamen Rider. Akan banyak scene-scene ikonik yang relate sama kita di real life ya, yang juga ngefans sama Kamen Rider. Di akhir trailer ya diperlihatkan juga Om Tojima Tanzaburo ini tuh sedang melawan 3 penjahat yang memakai kupluk wajah seperti Kroco Shocker. Dan dia yang jadi Kamen Rider-nya dengan memakai topeng plastik Kamen Rider Ichigo yang suka dijual sama abang-abang yang suka jual topeng lah ya. Diperlihatkan dia itu sampai menangis ketika menghajar para penjahat ini. Itu bukan karena dia itu gemetaran dan juga ketakutan guys ya, tapi karena terharu. Akhirnya mimpinya bisa terkabulkan lewat kejadian ini. Dia itu menjadi Kamen Rider dalam tanda kutip dan melawan para penjahat. Kira-kira ya seperti itu penjabarannya. Dan cukup sampai situ aja lah ya Gan ya. Anime Tojima Tanzaburo Wants to be a Kamen Rider akan tayang langsung tahun 2025 ini. Sekali lagi Ana tekankan bakalan langsung tayang tahun ini. Jadi ketika nanti sudah tayang, Ana juga bakalan bahas first impressionnya seperti apa tentunya ya. Jadi yuk kasih tahu juga pendapat kalian mengenai anime ini di kolom komentar bawah sebelum tayang guys. Akhirnya sudah dibahas dan juga terima kasih banyak yang sudah request guys ya. Jadi ya lumayan banyak juga yang nge-DM Ana, yang ngechat Ana suruh bahas juga anime soal ini sebelum tayang juga. Nih sudah dibahas secara santai ya. Thank you semuanya yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.